Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Rahmania, NIM 19090360012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dengan NIM 19090360028. Perkenalkan, saya Ferry Saputra dengan NIM 1909036033. Perkenalkan, nama saya Satria Dimas Prakoso, NIM saya 1909036036. Saya Zura Dahlia, NIM 19090360041. Perkenalkan, saya Nur Aksan Syarif dengan NIM 1909036045. Perkenalkan, nama saya Surya Ali Setiawan, NIM 1909036048. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam pembahasan proyek lanjutan market drive-thru kami di sini terdapat 3 bahasan, di mana bahasan pertama itu mengenai biaya total project, terus yang kedua itu mengenai alokasi atau distribusi dari sumber daya manusia, dan yang ketiga ada Gantt chart. Nah, untuk jenis-jenis biaya proyek itu ada estimasi biaya proyek, terus ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsung itu dia contohnya seperti misalnya biaya-biaya untuk bahan atau material yang digunakan pada saat berlangsungnya project. Terus contoh lain dari biaya langsung itu misal kayak biaya untuk pekerja-pekerja yang dilakukan selama project ini berlangsung, selama konstruksi ini berlangsung. Terus ada juga biaya untuk penggunaan dari peralatan-peralatan selama konstruksi dari project yang kami jalankan. Nah, terus untuk biaya tidak langsung itu dia contohnya misal kayak biaya overhead. Nah, terus untuk biaya overhead juga itu terbagi menjadi 2. Ada dia biaya overhead proyek, terus ada juga biaya overhead kantor. Nah, biaya overhead proyek ini dia meliputi dari misalnya kayak biaya personil di lapangan, fasilitas sementara proyek. Terus ada misalnya kayak peralatan-peralatan kecil yang sekali habis gitu kan. Nah, kalau untuk biaya overhead kantor itu dia misalnya kayak honor pegawai sama sewa kantor dan fasilitas di dalamnya. Nah, terus untuk biaya tidak langsung itu juga ada biaya tak terduga. Nah, misal kayak biaya yang termasuk di dalam biaya tak terduga itu misalnya biaya-biaya yang timbul akibat kesalahan, terus ada biaya yang timbul akibat ketidakpastian gitu. Mungkin itu aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi satuan biaya yang dibutuhkan ya pada proyek market drive-thru ini. Yang pertama itu kita mau uraikan biayanya. Di sini ada sekitar 25 bahan ya yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada mesin conveyor dengan volume 7,5 dengan satuannya itu M. Kemudian harga persatuannya itu sekitar 210.000 ya. Dengan jumlah harga maksimal ataupun total itu sekitar 500.000 ya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada mesin rolling bucket. Kita butuhnya 7 buah, harga satunya itu sekitar 10 juta maksud saya. Jadi dikalikan aja jadi 70 juta. Kemudian yang ketiga itu ada mesin evaporator air blast freezer, itu kita butuhnya 1 buah dengan harga satunya itu kisaran 2 jutaan. Kita butuhnya 1. Kemudian yang keempat itu mesin software kasir, kita butuhnya 1, harganya tuh sekitar 500 ribuan. Nah, ini mungkin bisa dilihat aja sampai urutan ke-25 itu ada grendel pintu, kita butuhnya 3 buah dengan satuan harga itu sekitar 15.000. Jadi totalnya itu sekitar 45 ribuan yang kita butuhkan harganya itu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini lanjutan dari slide sebelumnya ya. Tadi itu 25, ini kita sampai 43. Nah, itu kisaran bahan ya yang kita butuhkan itu sekitar ada 43-an gitu. 43 item yang kita butuhkan untuk keperluan ini drive-thru ini. Itu yang ke-26 tuh ada kusen pintu, kita butuhnya 3 sekitar 500-an gitu.
persatuannya, jadi kita butuhnya 3 ya, dikali sekitar 1.500.000-an. Kemudian mungkin bisa dibaca lagi, kalau saya bacakan satu-satu ini bakal lama banget soalnya. Mungkin bisa dilihat aja ya. Ini sampai ke item terakhir, yaitu nomor 43, itu lampu di luar ruangan. Kita butuhnya 2 buah dengan harga satuan itu sekitar 200. Jadi kalau misalnya kita butuhnya 2 itu sekitar 400-an ya. Nah, kita lanjut ke estimasi harga satuan upah. Nah, kalau ini mungkin saya bisa jelaskan satu-satu, soalnya ini nggak terlalu banyak ya, cuman sampai 16 item aja sih, atau 16 tenaga kerja pokoknya itulah. Yang pertama itu ada mandor. Mandor tuh satuan OH, ini kita pakai satuannya OH semua ya buat tenaga kerjanya nih. Untuk mandor tuh harga satuan upahnya itu sekitaran 200-an. 200 berapa tuh? 211.379.000. Untuk pekerja itu sekitaran 174.000-an, 748 itulah. Kemudian kita butuh desain engineer juga perlu, itu sekitaran satuan harganya itu 200.000-an. Kemudian kepala tukang itu sekitaran satuannya itu 199.000. Kemudian tukang gali itu sekitar 183.000-an untuk satuan upahnya. Kemudian tukang kayu itu, tukang batu sampai ke operator itu untuk harga satuan upahnya itu sama. Untuk di nomor 14 itu ada instalator ya. Instalator itu satuan harga upahnya itu sekitar 199.000. Ya dibulatin aja sih harusnya, jadi 200.000-an, anggapannya gitu aja. Kemudian yang ke-15 itu kita butuh mekanik. Iya, mekanik nih perlu banget buat ngerakit-rakit ataupun misalnya ada kerusakan, nanti kita pasti butuhnya mekanik buat perbaikin gitu. Itu ada harga satuan upah itu sekitar 183.000-an, 834. Itu sama kayak harga tukang gali sampai harga tukang operator tuh. Untuk yang nomor 16 itu tenaga kerja terakhir itu juru gambar. Juru gambar nih kayak arsitek ya. Kayaknya sih arsitek, buat ngedesain bangunan nanti, bangunnya itu mau dibuat seperti apa, terus ya gitulah pokoknya. Itu harga satuannya sekitar 183.000-an. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan buat Jadi setelah menjabarkan harga satuan bahan dan harga satuan upah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan RAB. Jadi RAB di sini atau rencana anggaran biaya itu adalah perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan atau pekerjaan proyek yang dilakukan. Jadi sebelum kita itu membuat RAB, kita tuh harus mengetahui daftar harga satuan bahan dan daftar harga satuan upahnya. Jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan kan ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke RAB-nya. Jadi yang pertama itu di rencana anggaran biaya proyek market directory ini, uraian pekerjaannya ini ada 10, yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pembuatan bangunan, pekerjaan pintu, jendela dan kaca, pekerjaan pelapisan dinding dan lantai, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi elektrikal, pekerjaan sanitasi, pekerjaan septic tank dan resapan, pekerjaan ruang luar, dan pekerjaan penyelesaian atau pekerjaan akhir. Nah, dari pekerjaan persiapan ini itu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya melakukan survei lokasi, mendesain tata letak proyek, mendesain mesin proyek, mendesain sistem proyek. Jadi dalam melakukan survei lokasi ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari dengan harga satuannya Rp96.428.
Jadi jumlah harganya itu kita totalkan saja dari 96.428 dikali dengan 7. Jadi total harga melakukan survei lokasi ini yaitu 675.000. Selanjutnya itu mendesain tata letak proyek. Mendesain tata letak proyek ini harga satuannya 1.700.000. Nah, di 1.700.000 ini telah kami jumlahkan dengan upah dari desainer yang yang mendesain tata letak proyek ini. Jadi 1.700.000 itu telah masuk juga dalam upahnya. Sama halnya dengan mendesain mesin proyek dan mendesain sistem proyek. Jadi pekerjaan persiapan ini memiliki total 5.775.000. Selanjutnya ada pekerjaan pembuatan bangunan. Pekerjaan pembuatan bangunan ini terdiri dari pekerjaan tanah bangunan, pekerjaan pembuatan fondasi, pekerjaan pembuatan beton, pekerjaan pembuatan rangka dan penutup atap, pekerjaan pelafon dan les. Pekerjaan tanah bangunan ini berkisar 64,9 meter kubik dengan harga satuannya 385.537. 385.537 rupiah ini telah digabung dengan upah tenaga kerja yang melakukan tanah bangunan. Jadi pada tanah bangunan ini tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah tukang gali. Jadi telah masuk di sini di harga satuan ini upah dari tukang gali tersebut. Jadi jumlah harga totalnya itu tinggal kalikan 385.537 rupiah dikali dengan 64,9. Jadi hasilnya itu 25.021.351 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan pembuatan fondasi. Ini ukurannya berkisar 242,4 meter persegi. Kami tidak mencantumkan harga satuan karena pada pembuatan fondasi ini menggunakan banyak bahan dan juga banyak tenaga kerja. Jadi pada pembuatan fondasi ini bahan yang diperlukan itu ada pasir, ada semen, ada batu, dan itu telah kami gabung dan telah kami jumlahkan keseluruhan. Selanjutnya telah kami gabung lagi dengan upah tenaga kerja yang melakukan pembuatan fondasi ini. Misalnya ada tukang gali, ada pekerja biasa, ada juga mandor, ada juga kepala tukang. Jadi setelah kami jumlahkan antara semua bahan yang diperlukan dan semua upah dari tenaga kerja, itu jumlah harganya itu 47.245.336 rupiah. Selanjutnya itu pembuatan beton. Pekerjaan pembuatan beton ini tidak kami cantumkan juga harga satuannya karena sama halnya dengan pembuatan fondasi, kami juga melakukan hal yang sama. Jadi totalnya itu 47.184.000. Selanjutnya pekerjaan pembuatan rangka dan penutup atap. Totalnya itu 8.534.190 rupiah. Pekerjaan plafon dan list totalnya 16.189.920 rupiah. Jadi untuk pekerjaan pembuatan bangunan, total keseluruhannya itu ada 144.174.797 rupiah. Selanjutnya pekerjaan pintu, jendela, dan kaca. Pekerjaan pintu, jendela, dan kaca ini ada pekerjaan pemasangan pintu. Pada pekerjaan pemasangan pintu ini, kami mendapat harga satuannya itu 1.828.249,3. Ini kami dapatkan dengan menjumlahkan semua bahan yang dibutuhkan dalam pemasangan pintu. Ada dari kusen, dari grendelnya, dari kuncinya, dari daun pintunya.
itu kami totalkan keseluruhannya. Selanjutnya setelah kami totalkan keseluruhan bahan, kami total juga keseluruhan upah dari tenaga kerja yang melakukan pemasangan pintu ini. Untuk lebih detail dari harga bahan-bahan dan harga tenaga kerja upahnya itu sudah dijelaskan pada daftar satuan harga bahan dan daftar satuan harga upah ya sebelumnya oleh teman saya. Jadi dari semua harga yang ada di situ kami jumlahkan semuanya dan mendapatkan Rp1.828.249 sebagai harga satuan pemasangan pintu. Karena kami membutuhkan 3 pintu, jadi total harga dari pemasangan pintu ini Rp5.484.748. Sama halnya juga dengan pemasangan jendela dan juga sama halnya dengan pemasangan kaca. Jadi pekerjaan pintu, jendela, dan kaca ini memiliki total Rp10.735.042. Selanjutnya pekerjaan pelapisan dinding dan lantai. Di sini kami menggunakan keramik untuk dinding dan lantai. Jadi total dari pekerjaan pelapisan dinding dan lantai ini ada Rp19.406.100. 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 Itu adalah total dari pekerjaan pelapisan dinding dan lantai. Selanjutnya ada pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan ini memiliki total Rp1.804.838. Ini total dari pekerjaan pengecatan tembok, pekerjaan pengecatan plafon, dan pekerjaan pengecatan pintu dan jendela. Selanjutnya ada pekerjaan instalasi elektrikal. Di sini membutuhkan saklar 2 buah, karena tadi pada daftar harga satuan bahan itu satu buah saklar itu berharga Rp20.500. Jadi karena kami membutuhkan 2 buah saklar, jadi total harga yang akan dibutuhkan itu adalah Rp41.000 untuk pembelian saklar. Selanjutnya stop kontak 1 buah Rp102.000, lampunya 3 buah Rp375.000. Dan instalasi listrik ini dilakukan oleh tenaga kerja tukang listrik. Jadi tenaga kerja tukang listrik dari daftar harga satuan upah itu adalah 1 orang per hari itu harganya Rp183.834. Jadi karena akan memasang di 3 titik listriknya, jadi karena itu jumlah total instalasi listrik ini Rp183.834 dikali 3, jadi totalnya Rp551.502. Selanjutnya pemasangan mesin konveyor. Ini 1 buah Rp157.500.000. Pekerjaan pasang mesin rolling bucket ini 7 buah. Satu stand-nya itu 10 juta, jadi totalnya ada 70 juta. Pekerjaan pemasangan mesin kasir ini 1 buah dengan total 6.955.000. Dan juga pekerjaan pemasangan mesin evaporate air blast freezer 1 buah dengan total 2.825.000. Selanjutnya ada instalasi mesin. Instalasi mesin ini terdapat di 10 titik karena terdapat 10 mesin yang akan diinstal. Dari mesin konveyor itu 1 buah, mesin rolling bucket itu 7, mesin kasir itu 1, dan mesin evaporate-nya 1. Jadi instalasi mesin yang akan dilakukan itu ada di 10 titik. Nah, instalasi mesin ini akan dilakukan oleh tenaga kerja instalator.
instalator. Jadi harga upahnya dari daftar harga satuan upah itu 183.834. Jadi totalnya untuk instalasi mesin ini 1.838.340. Jadi pekerjaan instalasi elektrik kali ini total keseluruhannya itu ada 240 juta 187.842 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan sanitasi. Ini ada pekerjaan instalasi pipa, pekerjaan wastafel, pekerjaan kloset, pekerjaan keran air dengan total 3.246.414 rupiah. Ada juga pekerjaan septic tank dan resapan, ada pekerjaan galian tanah dan pekerjaan pembuatan tempat septic tanknya. Ini dengan total 19.070.502 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan ruang luar. Ini pekerjaan di luar building dari market drive-thru itu ada bak sampah 2 buah dengan harga 175.000 per satunya dan totalnya 350.000. Ada pekerjaan lampu. Pekerjaan lampu ini 2 buah 200.000, jadi totalnya 400.000 rupiah. Jadi pekerjaan ruang luar ini total keseluruhan pekerjaannya 750.000 rupiah. Pekerjaan yang terakhir itu pekerjaan penyelesaian atau pekerjaan finishing, itu pengerjaan menguji sistem selama 4 hari dengan total 4.450.000. Pekerjaan menguji kelayakan proyek 4 hari dengan total 2.225.000. Pekerjaan pemeliharaan proyek 2 hari dengan total 1.945.500 rupiah. Jadi pekerjaan penyelesaiannya itu memiliki total 8.620.500 rupiah. Nah, dari ke-10 pekerjaan ini, total dari RAB-nya itu diketahui sebesar 453.771.35 rupiah. Jadi RAB atau perkiraan biaya untuk proyek market drive-thru ini itu berkisar 453.771.35 rupiah. Ya, jadi saya akan membahas rekapitulasi rencana anggaran biaya pada proyek market drive-thru. Di sini terdapat beberapa uraian pekerjaan ya. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan, di mana dalam RAB terhitung jumlah totalnya terdapat 5.775.000, dan pada kegiatan kedua yaitu pekerjaan pembuatan bangunan itu totalnya jumlahnya sebesar 144.174.797 rupiah. Pada pekerjaan ketiga yaitu pekerjaan pintu, jendela, dan kaca itu totalnya jumlahnya sekitar 10.735.042 rupiah. Pada pekerjaan keempat yaitu pelapisan dinding dan lantai yaitu 19.406.100 rupiah. Pada pekerjaan kelima yaitu pengecatan dengan jumlah total sebesar 1.804.838 rupiah. Pada pekerjaan keenam yaitu instalasi elektrikal yaitu sebesar 240.187.842 rupiah. Pekerjaan sanitasi yaitu dengan total jumlah sebesar 3.246.414 rupiah. Dan pada pekerjaan ke-8 yaitu pekerjaan septic tank dan resapan yaitu sebesar 19.070.502 rupiah. Pada pekerjaan ke-9 yaitu ruang luar sebesar 750.000 rupiah. Pada pekerjaan ke-10 atau terakhir yaitu pekerjaan penyelesaian di mana sebesar 8.620.500 rupiah. Sehingga subjumlah itu terdapat 453.771.035 rupiah dengan PPN sebesar 10% yaitu 45.377.135 rupiah dengan jumlah
keseluruhan yaitu 499.148.138,5 rupiah. Dibulatkan menjadi 500 juta rupiah. Terbilang sebesar 500 juta ribu rupiah. Selanjutnya ada alokasi dari sumber daya manusia. Alokasi sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen sebuah proyek. Nah, alokasi sumber daya manusia ini berkaitan erat dengan penentuan dari biaya suatu proyek. Jika estimasi kurang tepat dan alokasi sumber daya manusia dari suatu proyek tersebut kurang optimal dan tidak memadai, itu dapat menghasilkan beberapa dampak negatif dalam suatu proyek tersebut. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kelompok kami, kelompok 4, telah membuat sebuah alokasi sumber daya manusia dalam bentuk diagram alir sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi sumber daya manusia, di mana pada bagian pertama diduduki oleh pemilik proyek yaitu Ferry Saputra yang menjadi pimpinan paling utama dalam proyek Market Drive-Thru. Selanjutnya, pada bagian kedua diduduki oleh manajer proyek yaitu Muhammad Wahyudi yang bertugas dalam membuat perencanaan, mengalokasi tim, mitigasi resiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Selanjutnya di bawah manajer project yaitu diduduki oleh supervision engineer, di mana yang bertugas sebagai ketua tim atau tim leader konsultan supervisi yang bertanggung jawab langsung kepada manajer proyek, di mana timnya akan ditugaskan untuk melaksanakan konstruksi proyek. Selanjutnya pada bagian keempat diduduki oleh para tenaga ahli di berbagai bidang, di mana terdapat 4 tenaga ahli dalam project Market Drive-Thru, yaitu pertama, ahli pengawasan bangunan dan pemeliharaan dipegang oleh Satria Dimas Prakoso, ahli instalasi proyek dipegang oleh Surya Aldi Setiawan, ahli pengujian sistem dipegang oleh Azura Dahlia, dan ahli pengujian kelayakan proyek dipegang oleh Siti Nur Afifah. Selanjutnya, pada bagian terakhir itu terdapat tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini akan membantu tenaga ahli dalam menjalankan proyek Market Drive-Thru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Gantt chart dan Gantt chart dari kelompok kami yaitu Gantt chart Market Drive-Thru. Untuk pengertian Gantt chart sendiri itu adalah suatu diagram barang yang dimanfaatkan untuk memberikan visualisasi suatu rencana proyek yang digunakan dari waktu ke waktu. Tampilan Gantt chart tersebut akan menunjukkan suatu tampilan yang sederhana. Selain itu, di dalamnya juga ada memvisualisasikan beberapa hal, yaitu tanggal dimulainya suatu proyek, berbagai tugas yang harus dikerjakan, anggota yang mengerjakan tugas, waktu dimulai dan diselesaikannya tugas, lamanya waktu yang diperlukan, pengelompokan tugas antar anggota, dan tanggal diselesaikan proyek. Kemudian di sini saya akan menjelaskan Gantt chart dari kelompok kami yaitu Gantt chart Market Drive-Thru. Untuk Gantt chart sendiri di kelompok kami menggunakan Gantter, ada di Google. Jadi di sini saya sedikit jelaskan untuk Gantt chart. Di dalam Gantt chart itu di sini ada kolom WBS, terus ada kolom nama kegiatan, nama aktivitas, kemudian ada durasi aktivitas itu sendiri, kemudian tanggal start dan tanggal selesai dari aktivitas itu. Di sini ada berbagai aktivitas, ada berbagai level dari level 1 sampai level 3. Jadi total dari pengerjaan proyek ini ada 110 hari, dimulai dari tanggal 1 November dan berakhir di tanggal 1 April 2022. Dan untuk grafik sendiri bisa dilihat seperti pada gambar berikut.